Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Saya, Cindy Selvia Chandra dari Prodi Manajemen. Saya membuat video ini untuk memenuhi UAS Manajemen Perbankan kelas MJ401. Dosen pengampu, Bapak Wahyu Purbosantoso, SE, MM, CFRM. Video ini membahas tentang analisa problem solving topik 3, penurunan suku bunga. Topik 3. PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI telah menurunkan suku bunga kredit sejak Bank Indonesia melakukan penyesuaian suku bunga acuan. Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, mengatakan pada akhir 2020, secara agregat suku bunga kredit sebesar 7,17%, adapun saat ini sekitar 6,7%. Sebagian besar pricing itu adalah suku bunga acuan ditambah dengan margin. Jadi, kalau belum jatuh tempo, belum ada penyesuaian, kata Darmawan di Jakarta pada Rabu, 30 Maret 2022. Sementara itu, secara segmen, kata Darmawan, terjadi penurunan yang cukup agresif. Beberapa segmen yang awalnya memiliki bunga kredit double digit, saat ini sudah single digit, khususnya untuk short-term facility. Akan tetapi, Darmawan tidak menjabarkan segmen-segmen tersebut. Posisi Himbara, terutama Mandiri sebagai bank BUMN, kami sangat sependapat untuk bisa mendukung meningkatkan perekonomian nasional, khususnya UMKM, kata Darmawan. Sekedar informasi, sepanjang 2021, Mandiri telah menyalurkan kredit sebesar 1.050,16 triliun, yaitu tumbuh 8,86% secara tahunan. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah pada topik tersebut adalah 1. Tidak dijelaskannya segmen-segmen yang mengalami penurunan suku bunga. Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menyebutkan bahwa terjadi penurunan suku bunga yang cukup agresif pada beberapa segmen kredit. Namun, tidak dijelaskan dengan detail segmen-segmen apa yang dimaksud. 2. Tidak ada penjelasan mengenai penyesuaian suku bunga acuan oleh Bank Indonesia. 3. Tidak ada penjelasan mengenai dampak penurunan suku bunga terhadap nasabah. 4. Tidak ada penjelasan mengenai hubungan antara penyaluran kredit dan penurunan suku bunga. 5. Tidak ada penjelasan tentang strategi mendukung UMKM. Pembahasan. Sebelumnya, biarlah saya menjelaskan sedikit tentang apa itu suku bunga. Suku bunga kredit adalah jenis suku bunga yang digunakan dalam urusan pinjam-meminjam. Jenis suku bunga kredit diklasifikasikan berdasarkan sifat dan perhitungannya. Suku bunga berdasarkan sifatnya. 1. Suku bunga tetap atau fix. Suku bunga yang jumlahnya tidak berubah selama masa kredit. 2. Suku bunga mengambang atau floating. Suku bunga yang jumlahnya berubah-ubah mengikuti suku bunga pasar selama masa kredit. Suku bunga berdasarkan perhitungannya dibagi menjadi 3, yaitu 1. Suku bunga flat. Bunga pinjaman dihitung dari jumlah awal pokok pinjaman dan dibagikan secara proporsional berdasarkan tenor kredit. 2. Suku bunga efektif. Bunga pinjaman dihitung dari sisa jumlah pokok pinjaman. Jadi, besar bunga yang dibayarkan akan menurun seiring berjalannya tenor. 3. Suku bunga anuitas. Merupakan gabungan antara suku bunga flat dan suku bunga efektif. Bunga dihitung berdasarkan sisa pokok pinjaman, suku bunga efektif, namun dibagikan secara proporsional berdasarkan tenor, suku bunga flat. Pembahasan. Suku bunga kredit mengacu pada tingkat bunga yang dikenakan oleh lembaga keuangan atau bank kepada peminjam untuk penggunaan dana yang dipinjam. Suku bunga ini merupakan biaya tambahan yang harus dibayar oleh peminjam sebagai imbalan atas pinjaman yang diberikan. Suku bunga kredit ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk suku bunga acuan
yang ditetapkan oleh bank sentral negara tersebut, seperti Bank Indonesia di Indonesia. Suku bunga acuan merupakan tingkat bunga yang ditetapkan oleh bank sentral dan berfungsi sebagai acuan bagi lembaga keuangan dalam menentukan suku bunga kredit yang mereka kenakan kepada nasabah. Dampak turunnya suku bunga kredit. 1. Stimulasi pertumbuhan ekonomi. Turunnya suku bunga kredit dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mendorong konsumsi dan investasi, karena masyarakat dan bisnis cenderung lebih mampu meminjam uang dengan biaya yang lebih rendah. Konsumsi yang lebih tinggi dapat meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. 2. Peningkatan kredit konsumen. Turunnya suku bunga kredit dapat mendorong pertumbuhan kredit konsumen, seperti kredit rumah, kendaraan bermotor ataupun kredit konsumsi lainnya. Ketersediaan kredit yang lebih murah dapat membuat orang termotivasi untuk membeli rumah, mobil, maupun konsumsi lainnya. Hal ini memberikan stimulus tambahan bagi sektor-sektor terkait seperti properti dan otomotif. Dampak turunnya suku bunga kredit. 1. Stimulasi pertumbuhan ekonomi. Turunnya suku bunga kredit dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mendorong konsumsi dan investasi karena masyarakat dan bisnis cenderung lebih mampu meminjam uang dengan biaya yang lebih rendah. Konsumsi yang lebih tinggi dapat meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. 2. Peningkatan kredit konsumen. Turunnya suku bunga kredit dapat mendorong pertumbuhan kredit konsumen, seperti kredit rumah, kendaraan bermotor, ataupun kredit konsumsi lainnya. Ketersediaan kredit yang lebih murah dapat membuat orang lebih termotivasi untuk membeli rumah, mobil, maupun barang konsumsi lainnya. Hal ini dapat memberikan stimulus tambahan bagi sektor-sektor kait seperti sektor properti dan otomotif. 3. Dorongan investasi bisnis. Suku bunga kredit yang rendah juga dapat mendorong investasi bisnis. Biaya pinjaman yang rendah membuat proyek investasi menjadi lebih terjangkau, sehingga bisnis dapat memperluas operasional, meningkatkan kapasitas produksi, atau mengembangkan produk baru. Hal ini dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. 4. Penurunan pendapatan tabungan. Bagi individu yang mengandalkan pendapatan dari tabungan atau instrumen keuangan dengan suku bunga tetap, penurunan suku bunga kredit dapat berdampak negatif, karena pendapatan yang diterima dari tabungan atau investasi dapat menurun, sehingga mengurangi pendapatan pasif yang mereka peroleh. 5. Potensi inflasi. Jika suku bunga kredit turun secara signifikan, ini dapat menyebabkan peningkatan permintaan konsumen dan investasi. Jika peningkatan permintaan tidak diimbangi dengan peningkatan pasokan barang dan jasa yang cukup, hal ini dapat menyebabkan inflasi. Meskipun sedikit inflasi yang bisa dianggap positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, inflasi yang terlalu tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan mempengaruhi stabilitas ekonomi. Faktor yang mempengaruhi. 1. Keputusan Bank Indonesia. Penurunan suku bunga kredit Bank Mandiri terkait dengan keputusan Bank Indonesia untuk menyesuaikan suku bunga acuan. Bank Indonesia merupakan otoritas moneter di Indonesia yang bertanggung jawab mengatur suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi dan mendukung stabilitas ekonomi. 2. Kebijakan Bank Mandiri. Bank Mandiri sebagai bank swasta nasional memiliki kewenangan untuk menentukan suku bunga kredit yang ditawarkan kepada nasabahnya. Dalam hal ini, Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, mengatakan bahwa bank telah menurunkan suku bunga kredit sebagai respons terhadap penyesuaian suku bunga acuan
yang dilakukan oleh Bank Indonesia. 3. Pertumbuhan ekonomi dan dukungan terhadap UMKM. Penurunan suku bunga kredit ini dilakukan dengan tujuan untuk mendukung meningkatkan perekonomian nasional, terutama sektor UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa faktor pertumbuhan ekonomi dan kebijakan dukungan terhadap sektor UMKM menjadi pertimbangan dalam penurunan suku bunga kredit. 4. Performa bisnis Bank Mandiri. Bank Mandiri telah menyalurkan kredit sebesar Rp1.050,16 triliun sepanjang 2021 dengan pertumbuhan 8,86% secara tahunan. Performa bisnis bank tersebut juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan penurunan suku bunga kredit. Kesimpulan, keputusan Bank Mandiri untuk menurunkan suku bunga kredit ini didasarkan pada tujuan mendukung perekonomian nasional, terutama sektor UMKM. Bank Mandiri, sebagai bank BUMN, memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor UMKM sebagai penggerak utama perekonomian Indonesia. Selama tahun 2021, Bank Mandiri berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp1.050,16 triliun yang menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,86% secara tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan suku bunga kredit telah mendorong permintaan kredit dan aktivitas pemberian pinjaman oleh Bank Mandiri. Secara keseluruhan, berita ini mengindikasikan bahwa penurunan suku bunga kredit oleh Bank Mandiri memiliki dampak positif dalam mendorong pengajuan kredit baru serta mendukung pertumbuhan sektor UMKM dan perekonomian nasional secara keseluruhan. Rekomendasi dari saya. 1. Penjelasan yang lebih rinci tentang segmen-segmen yang mengalami penurunan suku bunga. Bank Mandiri dapat memberikan informasi yang lebih spesifik tentang segmen-segmen kredit yang mengalami penurunan suku bunga. Hal ini akan membantu nasabah dan masyarakat umum memahami lebih jelas bagaimana kebijakan suku bunga tersebut dapat mempengaruhi mereka. 2. Penyediaan informasi lebih lengkap tentang penyesuaian suku bunga acuan. Bank Mandiri dapat menjelaskan dengan lebih rinci penyesuaian suku bunga acuan oleh Bank Indonesia dan bagaimana hal ini mempengaruhi kebijakan suku bunga Bank Mandiri. Penjelasan ini akan memberikan konteks yang lebih baik tentang faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan suku bunga. 3. Memberikan informasi mengenai dampak penurunan suku bunga terhadap nasabah yang sudah memiliki kredit. Bank Mandiri dapat mengkomunikasikan bagaimana nasabah yang sudah memiliki kredit sebelum penurunan suku bunga juga dapat mendapatkan manfaat dari penyesuaian tersebut. Misalnya, mereka dapat menawarkan opsi refinancing atau pengurangan biaya kredit yang bisa dinikmati oleh nasabah yang telah menjadi langganan setia. 4. Menghubungkan penyaluran kredit dengan penurunan suku bunga. Bank Mandiri dapat memberikan informasi lebih rinci tentang bagaimana penurunan suku bunga berkontribusi pada pertumbuhan penyaluran kredit. Hal ini akan membantu untuk menggambarkan dampak positif dari penyesuaian suku bunga terhadap perekonomian secara keseluruhan. 5. Menerapkan strategi konkret untuk mendukung UMKM. Bank Mandiri dapat mengumumkan inisiatif dan program konkret yang ditujukan untuk mendukung sektor UMKM. Ini bisa mencakup penawaran suku bunga khusus, layanan perbankan yang disesuaikan, ataupun program pendampingan dan pelatihan bisnis. Langkah-langkah ini akan membantu meningkatkan keterlibatan dan kesuksesan UMKM, serta memperkuat posisi Bank Mandiri sebagai pendukung utama perekonomian nasional. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.